Kalau ada orang yang mengatakan yang penting sholat, itu perlu kita luruskan. Bukan yang penting sholat, Mas, tapi sholat itu penting. Kita lihatlah dari yang memanggil dulu. Yang memanggil itu namanya muazzin. Saya lihat tulisannya, muazzin. Ya toh? Yang dilapaskan muazzin itu namanya azan. Azan itu asal katanya uzunun, telinga. Nah, itu dia Pak. Maka namanya azan telinga. Jadi kalau ada orang dipanggil, tadi dia nggak datang, berarti tak punya telinga. Itu yang jelek itu Pak. Itu yang pertama. Ya. Jadi ada orang udah musola ini dia bicara, hayya 'alas shalah, nggak datang dia, tak ada telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ardh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak manajer yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, saudaraku seiman dalam Islam, keluarga besar PT PLN Teluk Lembu yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pagi yang berbahagia ini, di waktu duha ini, kita dapat berkumpul di musola yang kita cintai ini untuk thalabul ilmu. Semoga pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan makin dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah sampai pula pada tanggal 6 di bulan yang mulia, di bulan Rajab 1445 Hijriah. Untuk itulah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan sedikit berbicara tentang kemuliaan di bulan Rajab. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surat At-Taubah ayat 36, ayat ini sudah sering kita sampaikan. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas suhuri indallah ithna asyara sahra. Sungguh kata Allah, perhitungan bulan di sisiku ada 12 bulan, mulai dari Muharram sampai kepada Zulhijjah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan telah aku tetapkan pada saat penciptaan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat Maha Pencipta itu, setelah dia ciptakan sesuatu, dia pasti memilih yang terbaik di antara ciptaannya itu. Kita tahu Allah ciptakan malaikat. Siapa malaikat terbaik? Jibril alaihissalam. Allah ciptakan para nabi. Siapa nabi terbaik? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan hari. Mana hari terbaik? Hari Jumat. Allah ciptakan malam. Mana malam terbaik? Lailatul, jangan malam Jumat. Ya. Ini bapak-bapak tanya malam terbaik. Malam Jumat. Malam terbaik malam Lailatul Qadar. Bukan malam Jumat. Nah, begitulah dia. Nah, Allah ciptakan tanah. Mana tanah terbaik? Disebut dengan Haramain. Tanah di Makkah dan tanah di Madinah. Nah, Allah ciptakan bulan. Maka ada bulan terbaik. Mana bulan terbaik itu? Dijelaskan oleh Nabi. 3 bulan berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, dulu udah kita bahas, bukan Zulkaidah ya Bu ya. Zulkaidah itu nama anak Pak Kasim. Nah, Zulkaidah nama anaknya. Yang betulnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu terpisah, diapit oleh Jumadil Akhir dan Sa'ban. Itulah dia Rajab Muhdar. Jadi Nabi, Bapak Ibu, menyebutnya Rajab Muhdar. Kenapa Nabi menyebutnya Rajab Muhdar? Muhdar itu adalah nama salah satu kabilah, di mana mereka tidak pernah sekalipun melanggar larangan-larangan di bulan Rajab. Bani Muhdar itu sangat mengagungkan bulan Rajab. Makanya Nabi pun menyebut bulan Rajab itu dengan nama mereka, Rajab Muhdar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Allah lanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian berada di bulan-bulan haram itu, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Syawal, termasuk sekarang tanggal 6 Rajab, di bulan Rajab, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Baik itu zalim kepada Allah maupun zalim kepada manusia. Nah, kita diajarkan Bapak Ibu, salah satu doa zalim itu yang paling masyhur yang kita hafal, Rabbana zolamna, Rabb, kami telah zolim anfusana, kepada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni kami, wa tarhamna, tak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami orang yang rugi. Siapa yang membaca doa ini? Nabi Adam alaihissalam. Kapan? Ketika beliau dikeluarkan dari sorga. Ini saya ulang lagi Pak. Jadi kampung asli Mayuan mana? Sorga. Jangan tak jelas ya. Kampung kita semua sorga. Nah, Adam dikeluarkan dari sorga dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai manusia yang Allah katakan ketika akan menciptakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya Adam itu dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mataun ilahin, Dam, kau ku keluarkan dari sorga, tinggal di bumi, mustaqarrau wa muta'un alaihin, ku tinggalkan engkau di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tinggal di dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan.
Waktu yang telah ditentukan itu disebut dengan ajal. Nah, jadi yang membunuh kita itu apa? Ajal. Bukan sakit, Pak. Bukan tabrakan. Tapi ajal lah yang membuat kita mati. Nah, ketika ajal itu datang, orang kita menyebutnya dengan meninggal dunia. Coba, meninggal dunia. Artinya apa? Dunia ini ditinggal. Apa dunia itu? Satu, istri. Istri itu dunia tuh, Pak. Kalau bagi istri, suami. Suami itu dunia. Kemudian apa lagi? Anak-anak itu dunia. Kemudian apa lagi? Harta dari emas dan perak itu dunia. Kemudian apa lagi? Sawah ladang itu dunia. Kendaraan itu dunia. Ketika ajal datang semuanya tinggal. Hanya 3 yang boleh kita bawa ke alam kubur itu. Yang pertama namanya kain kafan. Kain kafan ini dahsyatnya, Pak. Orang kaya sama orang miskin mati, kain kafannya tetap dari BSK, Pak. Ya, Badan Sosial Kematian. Belum pernah saya melihat ada orang kaya mati lalu anaknya datang kepada ketua BSK, Pak Ketua, kami tidak usah kain itu ya, kami mau ke Rio Tekstil, mau beli kain yang terbaik buat ayah kami ini. Belum ada, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Karena kita sudah orang sayang sama kita karena kita hidup, Pak Bu. Orang sayang sama kita karena ada ruh. Kalau udah mati nggak ada lagi. Kan ini Bapak Ibu, dialog antara ayam dan anaknya itu kan. Mak, enaklah manusia tuh, Mak. Kenapa? Namanya banyak, ada jurnalis, ada Samson, ada Bukhari, ada Alek. Kami tidak ada, kami cuma nama ayam saja. Harta induk ayam apa, Bu? Tenang, Nak. Manusia itu memang banyak namanya, banyak gelar jabatannya. Tapi nanti ketika ajal sampai, namanya tinggal satu, mayat. Mau jenderal pun mayat, mau kopral pun mayat. Sementara kita nih, Nak, baru punya nama kalau sudah mati, Nak. Ayam itu, Pak, kalau udah mati, digoreng di toko, namanya apa? Ayam penyet. Kalau dikasih santan, dikasih nangka, dimasukkan ke dalam kuali, namanya apa? Gulai ayam. Dipotong kecil-kecil, ditusuk lidi, namanya sate ayam. Bayangkan, ayam itu kalau sudah mati, baru harum namanya, Pak. Ya. Manusia harum namanya kalau hidup, mati tak ada harga lagi, Pak. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Dan nanti kita akan kehubungkan dengan bulan Rajab ini. Ya. Dan saya selalu katakan, yang hebatnya ternyata orang menangisi kita tuh, Pak. Setelah saya renung-renungkan itu, sampai mayat kita dikubur, udah pulang orang ngantar tuh ke rumah, keluarga bukan ingat kita di situ. Kira-kira makku tuh dapat nak menjawab penukar nangkir ya. Kena azab tidak dari kubur tuh ya. Nggak ada itu dipikirkan. Yang diceritakan di rumah apa, Pak? Apa kue kita beli untuk nanti malam orang datang takziah? Betul nggak? Kue yang diingat orang untuk orang datang takziah, bukan awak yang di dalam kubur. Nah, jadi yang boleh dibawa ke dalam kubur itu hanya kafan saja, karena kita akan meninggal dunia. Yang kedua yang boleh dibawa mati ke dalam kubur itu iman. Dan yang ketiga amal soleh. Nah, Bapak Ibu, Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Dan Dia yang mengatakan bahwasanya yang boleh kau bawa itu hanya iman dan amal soleh. Maka diperintahkan kita untuk beramal soleh. Dan Allah bukan hanya memerintahkan begitu saja, diberinya kita hari-hari terbaik
untuk beramal soleh itu. Di antara hari-hari itu disebutlah bulan hurum, dan bulan hurum itu kita sedang lewati. Inilah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini ngapain Pak Ustaz? Bulan beramal soleh, bulan yang tidak boleh kita berbuat kezaliman, baik kezaliman kepada Allah maupun kezaliman kepada manusia. Ini Pak. Jadi marah-marah di Rajab ini tak ada. Gunjing tak ada. Putus silaturahmi tak ada. Ya, kenapa Pak Bu? Karena amal soleh itu kan dua. Satu, amal soleh yang disebut dengan hablum minallah, itulah ibadah. Yang kedua, amal soleh yang disebut hablum minannas, itulah muamalah. Nah, orang hebat ibadahnya tapi rusak muamalahnya, nggak jadi. Atau sebaliknya, orang hebat muamalahnya tapi rusak ibadahnya juga tidak jadi Bapak Ibu. Makanya dikatakan di Ali Imran ayat 112 itu, duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kau akan ditimpa kehinaan, kau akan ditimpa azab di mana saja kau berada, kecuali kau jaga hubunganmu dengan Allah, yaitu ibadah. Kau jaga hubunganmu dengan manusia, yaitu muamalah. Kita bekerja di kantor ini muamalah. Nah Bapak Ibu, tapi sayang, nah, apa sayangnya Ustaz? Ada orang yang menanggapi bulan haram ini begitu ekstrim Pak. Nah, begitu ekstrim. Artinya apa? Dia beribadah full, padahal ibadah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada pula orang yang menganggap biasa saja. Bagi dia Rajab, Sya'ban sama saja sama dia. Setahu dia dalam hidup itu yang hanya bulan dihormati itu bulan pokoknya Rajab, Sya'ban enteng sama dia. Yang penting Ramadan katanya. Ada yang seperti itu. Nah, kita yang hadir di majelis hari ini yang tadi saya katakan mumpung baru tanggal 6, jadilah orang yang di tengah-tengah Bapak Ibu. Jangan anggap enteng bulan Rajab ini, dan jangan pula terlalu ekstrim. Nah, kenapa Ustaz? Karena Rajab ini adalah bulan pintu kebaikan. Coba, di belakang Rajab itu Sya'ban. Di belakang Sya'ban, nah, orang tidak akan bisa masuk di bulan Ramadan tanpa melewati bulan Rajab. Nggak mungkin Pak. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Sya'ban adalah bulan menyiram. Ramadan bulan memanen. Berarti manen itu berapa bulan berbisa? 3 bulan. Nggak ada orang manen 1 bulan Pak. Makanya kalau ada Bapak Ibu nanti berniat, saya Ramadan ini harus khatam, tapi Bapak mulainya dari tanggal 1 Ramadan, tidak mungkin. Bapak Ibu akan berpuasa lebih baik pada Ramadan kemarin, tapi mulainya dari 1 Ramadan, tak mungkin. Karena Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi bulan memanen. Panen ini apa yang dipanen? Hasil yang telah kau tanam di bulan Rajab. Ya. Makanya saya selalu katakan Bapak Ibu, saya tak setuju kalau ada orang mengatakan Ramadan itu bulan latihan. Kan ada juga tuh kita dengar tuh ceramah-ceramah, ini kita sedang dilatih. Apa latih? Ramadan itu bertanding. Ya. Kena bertanding itulah maka dia ada piala di ujungnya, la'allakum tattaqun. Kan begitu. Nah, ibu bapak yang berbahagia. Jadi Rajab ini bulan menanam. Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Maka tanamlah tanaman di bulan Rajab ini.
Apa tanamannya Pak Ustadz? Yang pertama puasa. Puasa Rajab bukan. Tapi mulailah kita belajar untuk puasa Yang dulu Senin kita lewati begitu saja, Kamis kita lewati begitu saja, Yaumil Bid kita lewati begitu saja. Oh, sekarang bulan Rajab ku puasa. Tumben kau tak biasa, tak ada kau puasa hari Senin. Karena ngapa puasa Rajab, bro? Ya. Aku nanam dulu. Ya. Nanti Sa'ban puasa lagi. Puasa sunat, bukan puasa Rajab. Jadi kalau orang ekstrim itu katanya puasa Rajab, Pak. Ya. Dia mulai puasa hari Sabtu yang lalu. Hari Sabtu itu udah puasa dia. Berapa puasa dapat pahala 3 tahun. Ya. Ya, istri saya kan orang pesantren, Pak. Jadi dia bilang, "Bang, besok puasa ya?" "Puasa apa?" "Oh, puasa Rajab." Saya pengajar, guru kami dulu. Saya tengokkan buku guru itu, Pak. Ini kan, iya Bang. Ini lagi satu, gitu ya Bang. Jadi kita puasa hari Senin saja. Bukan puasa 3 Rajab, tapi puasa Senin. Jadi 1-2 enggak puasa? Enggak. Nah. Jadi kalau orang ekstrim itu begitu, Pak. Dari tanggal 1 dia udah puasa. Kenapa pahalanya 3 tahun? Tanggal 2 Ahad dia puasa, pahalanya 2 tahun. Kalau bisa 1, 2, 3 Sabtu, Ahad, Senin puasanya diampuni dosa seumur hidup. Wah, nggak usah Ramadan lagi, Pak. Ya, ngapain juga lagi Ramadan? Udah habis kok dosa seumur. Nggak begitu dia. Tapi Nabi menyuruh memperbanyak puasa sunat. Ya. Nabi ketemu dengan Bakhili, nama sahabat itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi cuek lah kalau bahasa kitanya. Loh, ya Rasulullah, lupa kau dengan aku. Iya, kata Rasul. Aku Bakhili ya Rasul. Loh, dulu kau kan gemuk, sekarang kok kurus. Sejak kita berpisah ya Rasul, aku setiap hari puasa. Karena puasa ini ibadah istimewa, Pak. Makanya saya pernah katakan, saya paling tak jago puasa. Ya, tapi kalau ketemu bulan-bulan Rajab ini jago tak jago, saya harus puasa. Begitu dia. Ya. Kalau hari-hari biasa saya tak jago, Pak. Ya, malumlah. Walaupun puasa jam 9, dah telepon ngopi ini dari WA nih ya. Ngopi di mana bro? Yang itu ini benar kacau tuh. Nah, ya maka sekarang WA, kalau ngopi di mana bro? Off dulu lah. Ya off saja bilang Pak. Ya nggak usahlah buat status. Mohon maaf kan kawan, hari ini aku nggak bisa ngopi ya, lagi puasa. Nggak usahlah begitu. Ya jelas puasa itu rahasia kita dengan Allah. Nah Bapak Ibu, maka kata Nabi, Bapak Ibu, nggak boleh, tapi aku kuat ya Rasul. Kalau kau kuat, puasalah puasa Daud. Aku kuat ya Rasul. Dia terus berkata begitu. Akhirnya apa kata Rasul? Kalau memang begitu, perbanyaklah kau puasa di bulan-bulan haram. Itu saja hadis yang umum. Perbanyaklah kau puasa di bulan-bulan haram. Jadi kita puasanya di Rajab ini ya puasa biasa, Pak. Puasa Senin Kemis. Nanti ketemu tanggal 13, 14, 15, 3 hari puasa Yaumil Bid. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena percayalah, akan beda kualitas orang yang ada berpuasa sunat dengan orang yang langsung bertemu dengan 1 Ramadan. Beda tuh. Apa engkau lihat nanti anggota Bang tanggal 1 tuh yang tidak pernah puasa sunat tuh Bang Giko tuh. Ngapa lo yo kau? Bos untuk tidak tahu kan bulan puasa bos. Nah, kan padahal orang puasa juga Pak, tapi dia kayak ayam sakit Pak. Mato tuh Giko aja tuh. Melawan katanya. Ya. Kenapa? Tidak terbiasa, tidak pernah menanam. Kalau sudah pernah menanam, insya Allah menuai nanti, memanen kita di Ramadan itu. Nah, jadi cara kita menghormati Rajab ini adalah memperbanyak puasa sunat. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat sunat Bapak Ibu ya. Terutama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat malam kita. Orang-orang yang ekstrim ada yang membuat namanya sholat Rajab. Nggak ada Bapak. Yang ada apa? Perbanyaklah sholat malammu, perbanyaklah sholat sunatmu
Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini ya cuman 5 waktu doang. Ya, yang rawatib nggak mau. Karena kan masih ada kita yang berprinsip apa? Yang penting sholat. Ya, masih ada nggak orang seperti itu? Kalau ada orang yang mengatakan yang penting sholat, itu perlu kita luruskan. Bukan yang penting sholat mas, tapi sholat itu penting. Kita lihatlah dari yang memanggil dulu. Yang memanggil itu namanya muazzin. Coba lihat tulisannya, muazzin. Ya toh? Yang dilapaskan muazzin itu namanya azan. Azan itu asal katanya uzunun, telinga. Nah, itu dia Pak. Maka namanya azan telinga. Jadi kalau ada orang dipanggil, tadi dia nggak datang, berarti tak punya telinga. Itu yang jauh itu Pak. Itu yang pertama. Ya. Jadi ada orang udah musola ini dia bicara hayya 'alas shalah, enggak datang dia, tak ada telinga. Nah, yang dipanggil itu kalimatnya jelas Pak. Hayya 'alas shalah, mari salat. Hamba bertanya, untuk apa salat? Dijawab kan yang kedua, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah apa? Kau akan sukses. Jadi untuk apa kita salat? Supaya kita sukses, supaya kita beruntung. Makanya dalam solat itu Bapak Ibu, ya, ketika engkau ruku, kau sedang menghormati Rabbmu. Ketika kau sujud, kau sedang meminta segala apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Sehingga di antara dua sujud, ketujuh kebutuhan hidup itu kita ucapkan kepada Allah. Rabbighfir, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni. Ini yang paling penting Pak. Wajburni ini, lepaskan aku dari segala masalahku. Ya. Jadi untuk apa lagi kita? Nah, lalu nanti di akhirat yang ditanya itu kan sholat Pak. Ketika ditanya sholat itu, ternyata kita sholatnya banyak menghayal. Kita kan banyak menghayal sholat nih. Allahu Akbar, atau kemana-mana pikiran loh. Ya. Kadang apa yang dibaca imam rakaat pertama tadi aja kita tanya nggak tahu orang Pak. Tadi imam rakaat pertama ayatnya apa? Entahlah. Ku tahu dah ruku aja baru ku sadar, ya kan begitu. Nah, maka ketika solat itu rusak seperti itu, apa kata Allah? Lihatlah solat sunatnya. Jadi solat sunat itu gunanya apa Ustaz? Untuk menempel kekurangan yang wajib. Nah, kalau itu dilaksanakan di Rajab, maka Ramadan tinggal memanen saja. Jadi orang kalau udah Ramadan tuh Bapak Ibu kan di Ramadan dia nanti banyak itu Pak. Sholat tasbihnya, sholat duhanya, itikaf 10 malamnya. Bagi orang yang sudah menanam di bulan Rajab, maka bagi dia udah biasa saja itu. Nah itu makanya Rajab ini fala tazlimu fihina anfusakum. Kita nggak boleh lagi berbuat zolim. Ya, kalau istilahnya udah mulai start ini. Wasari'u ila magfirah. Ya udah mulai kita berpacu ini Bapak Ibu. Karena di belakang Rajab itu ada Sa'ban, di belakang Sa'ban itu ada Ramadan. Kita butuh itu semua. Kenapa kita butuh? Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia. Tak ada yang kita bawa. Akan begitu cara menyimpulkannya. Ya, kami Bapak Ibu, tanggal 1 Januari sampai tanggal 6 itu di tempat kita itu bertubi-tubi orang mati. Yang pertama masuk WA, telah meninggal Bu Hajah Nurani, Mak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya waktu itu lagi di Jawa Pak. Setelah baca innalillah itu apa yang ada di benak saya? Ibu yang mati ini rumah petaknya 125 pintu Pak. 125 pintu. Kalau satu pintu aja 500.000 misalnya, berapa dia dapat sebulan? Sama juga orang punya sawit. Apa bilang? Pendeka kak, mati juga kak. Itu saya bilang Pak. Tidak ada yang dibawanya. Lalu ada lagi, masuk lagi WA, Samsul Bang. Samsul, anak Tekarah itu. Umur 30 tahun. Ya Allah Sul, belum kawin lah mati kau Sul. Coba. Belum sempat dapat surga dunia sudah mati. Hadis kan jelas Pak. Allah nggak mau dengan orang yang mati bujang.
Woi, kalian ada yang bujang golek? Masih ada? Nah, kawin cepat. Nah, ini serius. Ya. Lebih mulia kalian mati ada istri daripada enggak. Ya, kawin cepat. Nah. Ya. Udah nikah aja lah. Ya. Rumit Pak Ustadz. Tentu iya, namanya rumah tangga. Yang enggak rumit itu rumah makan Ampera. Nah, ya. Ya. Kalau rumah tangga tentu rumit, tapi rumah makan Ampera enggak rumit. Lah. Terus meninggal lagi Pak Agus. Pak Agus main badminton kita, yang pendek-pendek. Enggak dapat kabar juga Mewan. Allahu Akbar. Ya, ya kan tangga lama kami tuh. Itu orang baik. Ya, orang baik saban hari ke masjid. Pokoknya terakhir semalam meninggal lagi ibu-ibu Mama Ucok, istri Pak Tias. Nah, jadi dekat kami tuh 6 dah meninggal Pak. Selama 2024 nih, tekor BSK. Ya kan tekor tuh Pak. Ya, BSK itu kan bayarnya cuman 70.000, 100.000 setahun kan? Cobalah. Jadi kalau ada kita Pak tak mau ikut BSK di tempat kita itu keterlaluan nih. Keterlaluan itu. Ya. Nah, Ibu Bapak, jadi situ saya belajar. Ya, saya renung-renungkan, betul lah yang kau ceramahkan tuh jurnalis, meninggal dunia. Apa artinya? Semua dunia ini akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah yang menentukan. Nah, sekarang bulan Rajab, kita tak manfaatkan ini, betapa ruginya kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak sholat sunat. Yang ketiga, mulailah Bapak Ibu membaca Al-Quran. Bapak Ibu, kalau teori sekarang banyak Pak, apalagi sejak ada zaman TikTok nih. Oh, kalau TikTok ini kan seakan-akan masuk surga tapi besok pagi Pak, kalau kita tengok ceramah-ceramah TikTok. Kalau Anda ingin menamatkan Quran, bacalah setiap selesai sholat 2 lembar. Maka 1 hari sudah 1 juz. Berarti 30 hari Ramadan 30 juz tamat. Itu teori Pak. Cobalah habis asar, apalagi bulan Ramadan. Pengenang kita kalau habis asar apa? Pasar Ramadan. Nggak akan baca Quran lewat dong. Ya, pergi apa dulu? Apa namanya itu? Ngabuburit. Nah, habis maghrib, apa yang akan kita lakukan? Menghabiskan buka yang ada. Jadi teori Pak. Ya. Karena saya praktekkan itu, udah saya tengok pula. Jadi bagusnya bagaimana Pak Ustadz? Bacalah Quran itu sejak bulan Rajab. Ya, udah mulai Pak. Jadi nanti asik. Begitu Ramadan tambah asik. Nah, karena orang berpuasa itu insya Allah soleh loh. Orang puasa itu hatinya lembut. Cobalah orang yang berpuasa nampak anak yatim, tiba-tiba dia mau nyumbang Pak. Ya, orang berpuasa itu hatinya lembut. Orang berpuasa itu begitu taat, begitu dekat kepada Allah. Nah, maka nampak Quran, dia baca tuh Quran. Jadi kalau kita baru mulainya nanti di bulan Ramadan, jangan harap Pak, susah. Kenapa? Kau tidak biasa. Kau tidak pernah nanam, tiba-tiba mau manen, nggak mungkin. Nah, maka mulailah dari Rajab ini kita sudah membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, tentu kita mulai memperbanyak sedekah kita. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya di Ramadan pun kita terlatih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah sayangnya Allah, begitulah Rahman dan Rahimnya Allah. Disediakan kita, bukan langsung suci Ramadan, tapi disedianya dulu kita sebelum Ramadan itu bulan istimewa, bulan Rajab namanya. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan Ro itu artinya rahmatullah, Jim itu jarmil abdi, Ba itu birullahi ta'ala. Sehingga diartikan Rajab ini adalah bulan di mana Allah merahmati kita semua. Allah tidak mau melihat kita berbuat dosa, tapi Allah ingin melihat kita berbuat kebaikan. Nah, jadi TikTok kalau ada perempuan-perempuan tidak enak dipandang, lewatkan cepat. Rajab. Wah, ya biasa kita kan berhenti kadang-kadang ya. Apalagi ada perempuan yang pakai jilbab yang apa itu? Ya, dia pakai jilbab dia.
Tapi ngomongnya kan kadang-kadang ngantung-ngelantur. Itu lama tuh nengok tuh Anda saya atau pegawai PNS Indonesia. Nah, ya lewat kan tuh. Ya, biasanya Bang Nikmati lewat. Ngapa lewat rojab nggak bisa ya. Jadi yang nah ini serius Mas ya. Ya. Jadi yang ndak pantas itu kita stop dulu lah. Ya, kita tinggalkan dulu lah di bulan Rajab ini. Nah, karena di belakang Rajab itu ada Sya'ban dan di belakang Sya'ban itu ada Ramadan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah beri kita semangat untuk tetap beribadah. Yakin Bapak Ibu, dengan kita banyak beribadah, hayatan thayyibah, kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau merasa hidupmu tidak baik, lihatlah ibadahmu. Perbaikilah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini saja Bapak Ibu, ada pertanyaan dipersilakan. Tak ada? Allah. Oh ya, terutama ibu-ibu yang ada ketinggalan puasa Ramadan dulu, paling bagus menggantinya di Rajab. Cuman niatnya tetap mengqadha. Jangan niatnya sengaja aku puasa Senin sekaligus mengqadha, sekalian dapat berkah Rajab ya Allah. Itu kalamak Jawa namanya itu, ya. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.